Ada banyak hal di dalam Allah yang tidak dapat kita ketahui sama sekali. Dan apa yang kita ketahui secara sangat tidak sempurna. Sekalipun demikian, pengetahuan kita adalah pengetahuan yang benar. Allah betul-betul adalah seperti apa yang kita percayai tentang Dia. Selama gagasan kita tentang Dia ditentukan oleh penyataan atau wahyu yang telah Ia buat tentang dirinya sendiri dalam pekerjaannya, dalam pembentukan diri kita, dalam firman-Nya, dan dalam pribadi anaknya. Martin Luther berkata, Deus Revelatus, Allah yang dinyatakan, masih tetap Deus Abconditus, Allah yang tersembunyi. Calvin mengatakan bahwa memandang Allah itu sama seperti kita memandang bulan. Kita hanya bisa melihat sisi depannya, sisi belakangnya tetap tidak terlihat. Kita harus mengakui keterbatasan kita di dalam memahami apa yang telah diwahyukan Allah kepada kita, sekaligus mengakui ketidaktahuan kita untuk segala hal yang tidak pernah diwahyukan Allah kepada kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, dan hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan itu menyatakan bahwa apa yang dinyatakan di dalam firman-Nya itu bagi kita. Ada banyak hal yang tidak dinyatakan, dan biarlah itu menjadi rahasia Tuhan, itu menjadi apa yang menjadi bagian Tuhan, tanpa perlu kita menyentuhnya atau mencari tahu misteri yang tak pernah dijelaskan kepada kita. Masa Allah kok tidak bisa tahan hujan? Allah macam apa dia? Maka politisme pasti akan mempunyai persoalan pada hal semacam itu. Atau kita ambil contoh lain. Ini Allah pertama mau bunuh Allah kedua. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, kamu bukan Allah. Masa Allah tidak membunuh? Tidak bisa membunuh. Tapi kalau bisa, maka ini bukan Allah. Masa Allah kok bisa dibunuh? Ya kan? Kecuali kita pada akhirnya harus menerima bahwa ada Allah yang satu lebih hebat daripada Allah yang lain. Ada Allah besar, ada Allah kecil, ya. Ada Allah senior, ada Allah junior, ya. Atau ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang kurang kuasanya. Nah, kecuali begitu. Tapi konsep Allah yang sungguh-sungguh tidak memungkinkan ada Allah besar, Allah kecil seperti itu. Maka logika kita tidak memungkinkan untuk menerima ada lebih daripada satu Allah. Selamat datang di program Kutahu Yang Kupercaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ada orang yang membuat jam tangan ini. Dia mengaturnya dengan sistemnya. 60 kali jarum detik bergerak ke kanan, maka jarum menit akan bergerak 1 kali. Jarum menit 60 ke kanan, maka jarum jam bergerak 1 kali. Setelah dia buat sedemikian rupa, lalu dia bawa ke pasar atau toko dan dia jual. Setelah dia jual, atau katakanlah sayalah yang membuat ini. Saya membuat ini sudah sedemikian rupa, setelah itu saya jual di toko. Setelah saya jual di toko, kamu beli.
dan kamu pakai. Apakah saya masih punya intervensi pada jam itu? Tidak lagi. Apakah saya masih ikut campur dengan jam itu? Tidak. Tapi bagaimana jam itu bisa tetap berjalan? Kan saya tidak ada urusan dengan dia, tapi kenapa dia bisa jalan? Ya? Nah, karena jam ini sudah ada sistemnya. Sudah ada hukum yang dia atur, sehingga biarpun saya pencipta jam, tidak lagi berurusan ikut campur dengan jam, tapi ini jam sudah jalan sendiri. Nah, itu namanya deisme. Allah sudah menciptakan laut sendiri dengan hukum laut. Dia sudah menciptakan angin dengan hukum angin. Dia sudah menciptakan air dengan hukumnya air. Sehingga akhirnya laut berjalan sendiri tanpa campur tangan Allah. Laut, angin berjalan sendiri tanpa campur tangan Allah. Hujan jalan sendiri tanpa campur tangan Allah. Ya, karena itu kalau ada tsunami, jangan salahkan Allah. Allah tidak ikut campur dalam tsunami. Kalau ada angin badai datang, jangan salahkan Allah. Karena Allah tidak ada ikut campur dengan badai. Tidak usah juga minta-minta Tuhan, diam tenanglah. Tuhan tidak ada urusan dengan itu. Ya. Kalau naik perahu lalu dihantam gelombang di tengah laut, oh Tuhan tolonglah saya. Tidak usah, kenapa? Tuhan tidak ada ikut campur dengan gelombang laut. Gelombang laut berjalan sendiri. Ngerti ya? Ini rumit juga ya. Di satu sisi, kelihatannya baik ya, supaya kita jangan salahkan Allah. Tapi di sisi yang lain mengatakan bahwa sebenarnya Allah tidak ikut campur apapun juga di dalam dunia ini. Matahari urus jalan sendiri, bulan, bintang itu semua jalan sendiri. Maka untuk apa kita berdoa? Ya, nah itu adalah deisme. Ya. Nah, coba perhatikan komentar dari atau penjelasan dari Norton Helps. Kita semua hidup di dunia yang diatur oleh hukum alam ilmiah yang dapat diprediksi. Kita belum pernah melihat apel jatuh ke atas dari pohonnya, atau selembar kertas tahan api, atau waktu bergerak mundur. Meskipun kita kadang-kadang menggunakan kata keajaiban, hampir tidak ada di antara kita yang dapat mengklaim bahwa kita telah mengamati peristiwa ajaib yang sejati dan melampaui semua hukum ilmiah. Jadi, yang tampaknya paling masuk akal adalah gagasan bahwa Tuhanlah yang menggerakkan dunia. Namun sekarang membiarkannya berjalan sesuai dengan hukum fisika, biologi, kimia, dan sejenisnya. Deisme tampaknya sesuai dengan pengalaman manusia sehari-hari. Nah, dengan demikian maka sebenarnya deisme percaya bahwa Allah tidak terlibat dalam peristiwa apapun, termasuk semua mujizat-mujizat yang terjadi itu tidak ada. Ya. Nah, semua itu urusan manusia, tidak ada campur tangan Allah secara langsung. Ya, mengapa paham ini sampai bisa lahir? Nah, salah satunya seperti yang dinyatakan dalam God Question. Ada beberapa hal di dunia ini yang sepertinya menunjukkan ketidakaktifan Tuhan dalam urusan dunia. Mengapa Tuhan membiarkan hal buruk terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan orang yang tidak bersalah menderita? Mengapa Tuhan membiarkan orang jahat berkuasa? Tuhan yang tidak aktif tampaknya akan menjawab dilema ini. Jadi, kamu orang baik kok menderita, dia orang jahat kok sukses. Kenapa? Kalau memang Tuhan ada kan, Tuhan ikut campur, mestinya kamu orang baik dapat, kamu orang jahat dapat malapetaka, kamu orang baik dapat baik. Tapi kenapa terbalik? Ya karena Tuhan tidak ikut campur di situ. Tuhan tuh pasif. Ya. Nah, maka sekali lagi dampak dari deisme ini ya menjunjung tinggi manusia dan mengabaikan Allah. Seperti dikatakan oleh Norton Helps. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapi ini? Pertama, Alkitab menunjukkan bahwa Allah memang menciptakan dunia ini. Tapi setelah menciptakan tuh Allah tidak lepas tangan. Allah terus memelihara dan berurusan dengan kelanjutan dari dunia yang Dia ciptakan. Ibrani 1 ayat 2 dan ayat 3. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Oke, jelas
Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lalu ada satu bagian yang cukup panjang, tetapi tetap menunjukkan bahwa Allah itu berurusan dengan dunia ini. Mazmur 104 ayat 10 sampai 24. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Nah, lihatlah bahwa Tuhan aktif di dalam seluruh ciptaan ini. Lalu Yeremia pasal 14 ayat yang ke-22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Jelas bahwa langit tidak bisa kasih turun hujan sendiri. Semua diatur oleh Tuhan. Tuhan atur baru hujan turun. Lihat juga Ayub 28 ayat 25 dan 26. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Tuhan membuat aturan bagi hujan, kilat, guru, dan sebagainya. Tidak berjalan sendiri. Amos pasal 4 ayat yang ke-7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Nah, lagi-lagi Tuhan mengatur curah hujan. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ya, di langit, di bumi, di laut dan di mana saja Tuhan melakukan semua. Berarti Tuhan aktif di dalam seluruh ciptaan. Jadi adalah salah kalau deisme mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak aktif lagi. Ya. Nah, bahwa ada penderitaan, ada kesulitan, ada hal-hal yang lain itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada. Itu kan penderitaan itu karena dosa. Jadi jangan melihat penderitaan, adanya penderitaan untuk mengatakan bahwa Allah tidak aktif. Dosa yang menyebabkan begitu banyak penderitaan datang ke dalam dunia. Dan pada akhirnya kita bisa lihat bahwa Allah tetap aktif dalam membereskan dosa. Yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk membereskan problem dosa. Ya, God question berkata seperti ini. Tindakan terakhir Allah yang mencampuri ciptaannya adalah ketika Dia mengambil rupa manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dan pasal 10 ayat 30. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, mati untuk menebus ciptaannya dari dosa yang mereka timbulkan. Roma 5 ayat 8 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Dan pada akhirnya, deisme dapat membuat manusia atau membawa manusia pada kesombongan. Karena apa? Kalau Tuhan sudah lepas tangan dalam dunia ini, maka apa yang terjadi dalam dunia ini tidak ada urusan dengan Tuhan. Maka kalau kamu sampai sukses, itu bukan Tuhan yang buat kamu sukses.
Ya, hanya kamu sendiri kan. Ya, kalau kamu jadi kaya, itu bukan karena Tuhan yang bikin kamu kaya. Tuhan tidak ikut campur dalam hidupmu. Kamu sendirilah yang berjuang sehingga menjadi kaya. Lalu untuk apa bersyukur? Untuk apa berterima kasih pada Tuhan? Ya, semua yang kita alami itu adalah dari diri kita sendiri. Ya, lihat komentar dari Norton Helms. Pandangan bahwa Tuhan telah meninggalkan dunia dengan sendirinya menyebarkan potensi besar yang menimbulkan rasa bangga dan takut pada manusia. Kita percaya bahwa segala keberhasilan, kemajuan, dan nasib baik adalah hasil kerja keras dan usaha kita sendiri. Kita memuji diri kita sendiri dan semakin percaya diri pada pencapaian kita sendiri. Nah, semua pandangan yang bersifat antiteistik ini yang kita sudah lihat, ya, ateis, agnostik, panteisme, ya, deisme, politeis, nah semua adalah kegagalan di dalam melihat Allah. Ya. Semua adalah pandangan-pandangan yang keliru tentang Allah. Tapi ingatlah bahwa kalau kita mempunyai kesulitan-kesulitan di dalam memahami Allah, itu tidak berarti bahwa Allah itu konsep tentang Allah tidak benar. Pemahaman-pemahaman kita lah tentang Allah lah yang harus dibenahi. Ya. Yesaya 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Semua itu mengajarkan bahwa Allah tetap mempunyai kendali dan mengatur semuanya. Jadi dengan pelajaran kita kali ini kita lihat bahwa ada begitu banyak pandangan yang salah tentang Allah. Tapi kita bersyukur bahwa bagi kita ada yang namanya wahyu khusus. Yakni di dalam Alkitab kita bisa mengenal Allah yang dinyatakan atau disingkapkan kepada kita. Sehingga kita tahu mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena hari ini kami belajar. Ada banyak pandangan yang keliru tentang Tuhan, tentang Allah. Ada banyak pandangan yang menyesatkan tentang Tuhan dan tentang Allah. Karena semuanya tidak mempunyai pedoman. Tapi kami mau berterima kasih kepadamu karena bagi kami ada wahyu. Ada wahyu yang khusus. Kitab suci yang diberikan pada kami. Sehingga pada waktu kami membaca halaman demi halaman, kami menjadi mengenal Allah yang sejati seperti apa. Allah yang sejati seperti apa? Yang telah mengikat perjanjian dengan kami. Di mana kami berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam kami. Allah yang jauh sekaligus juga Allah yang dekat. Allah yang transenden sekaligus juga Allah yang imanen. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang selalu dibukakan bagi kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pengenalan kami akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kegagalan kita dalam memahami Allah dan jalannya tidak seharusnya membuat kita meragukan keberadaannya atau mempertanyakan keterlibatannya dalam dunia. Tuhan memang ada dan sangat aktif di dunia. Segala sesuatu yang terjadi tunduk pada kedaulatan dan kekuasaannya. Faktanya, Dia mengatur segalanya untuk mewujudkan rencana kedaulatan ilahi. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana,
yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Kita tidak dapat mengenal Allah hanya dengan mengandalkan logika kita, karena logika kita itu ada batasnya. Logika kita diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah itu muat di dalam logika kita? Karena itulah untuk memahami Allah kita membutuhkan lebih daripada sekedar logika, yakni iman. Iman itulah yang mengatakan kepada kita segala hal tentang Allah. Itu tidak berarti bahwa iman bertentangan dengan logika, tapi menunjukkan bahwa kita membutuhkan iman untuk menerangi dan mencerahkan logika kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita beriman, kita dapat mengenal Allah dan kita dapat menjelaskan tentang Allah kita dengan menggunakan logika kita. Dan dengan demikian sesungguhnya iman kita adalah iman yang logis. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.